Mari kita mau naikkan ucapan syukur kita dengan menyembah Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu. Ini hati kami Tuhan, kami mau beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Sertai kami, pimpin kami Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Segala hal Bapakku turut bekerja
sempurna. Shalom. Saya bersyukur bisa berjumpa kembali dengan keluargaku GSKI Hati Bapa Pondok Indah dan Bogor. Saya berharap dimanapun saudara berada, saudara sehat, saudara baik-baik saja, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita bisa melewati minggu demi minggu, bulan, dan akhirnya kita sampai di Desember di tahun 2020, dan beberapa hari ke depan kita akan meninggalkan tahun 2020 dan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan bagi kita semua, keluargaku GSKI Hati Bapa Pondok Indah dan Bogor. Kita bisa melewati bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan tentang tahu diri, sebab kita harus benar-benar tahu diri hingga hari ini kita bisa ada karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Yang saya katakan tadi, kita bisa melewati hari lepas hari, minggu, bulan, dan akhirnya kita ada di penghujung di tahun 2020 ini. Itu semua karena kemurahan dan anugerah dan mujizat daripada Tuhan kita. Sebab itu kita perlu tahu diri. Nah saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh-Mu yang kudus sebagai guru agung dalam hidup kami, yang akan mengajari kami tentang kami harus tahu diri akan segala kebaikan yang Kau nyatakan dan berikan hingga saat ini dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami yang terbaik, sebab itu Roh Kudus akan menginspeksi kami, menyadarkan kami kalau kami sombong, menyadarkan kami kalau kami lupa diri, menyadarkan kami kalau kami sok tahu, menyadarkan kami kalau kami masih menyimpan dosa, hal-hal yang Tuhan tidak suka. Sebab itu mari Roh Kudus, Engkau guru yang agung bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima akan firman-Mu. Amin. Nah saudara, di dalam 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai dengan 28, berkata demikian. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul
kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara, Tuanku. Demi Tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya." Ayat yang ke-28, "Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Saudara, salah satu persoalan serius hari-hari ini adalah tidak tahu diri. Baik dalam hubungan dengan sesama, terlebih dalam hubungan dengan Tuhan. Ketika apa yang kita harapkan sudah terjadi, seringkali kita melupakan orang yang pernah menolong kita, bahkan berani melupakan Tuhan yang telah memberkati kita. Jika kita menjadi orang seperti itu, maka ini berbahaya. Kita tidak akan percaya, sebab dalam hal keselamatan saja bisa seperti itu, nggak tahu diri. Apalagi kepada manusia. Jadi benar-benar orang seperti ini sangat tidak tahu diri, karena segalanya dari Tuhan, tetapi dengan mudahnya bisa melupakan Tuhan. Nah, di tahun ini saudara, kita melewati seperti separuh, benar-benar kita tidak leluasa seperti di tahun-tahun sebelumnya. Kita begitu menikmati hari lepas hari, minggu, bulan demi bulan, karena tidak ada situasi yang seperti ini, pandemi ini. Kita dibatasi benar-benar. Bahkan kalau saya bisa bicara, sepertinya betul-betul langkah kita, hidup kita, sepertinya dibatasi semuanya. Bahkan ketakutan, menekan, kebimbangan, kekhawatiran di dalam hidup kita. Dan syukur sampai di bulan akhir dari tahun 2020 ini, dan ini adalah minggu terakhir, ini hal yang luar biasa saudara. Sebab itu jangan sampai kita orang yang gak tahu diri. Yang saya katakan tadi saudara, jadi benar-benar orang seperti ini sangat tidak tahu diri, karena segalanya dari Tuhan, tetapi dengan mudah bisa melupakan Tuhan. Dengan mudah. Saya tahu bahwa kalau kita bisa melewati tahun ini, berapa hari lagi ke depan kita sudah mengakhiri tahun 2020. Wah, ini semua anugerah Tuhan. Saya percaya banyak Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dia memakai orang-orang untuk menolong kita, memperhatikan kita. Bahkan berkat yang kita terima bukan masalah duit, masalah uang, tetapi kesehatan, perlindungan dimanapun berada. Kita keluar dari rumah, meninggalkan keluarga, lalu kita datang dan kembali ke rumah, bertemu keluarga, kita dalam keadaan yang aman, semuanya beres. Wah, itu anugerah, itu mujizat, lebih daripada materi. Nah, sebab itu saudara, jangan saudara tidak tahu diri. Nah, Hana, saya menyebutnya sebagai orang yang tahu diri. Ketika Tuhan menjawab doanya, ketika dia berdoa dan mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan, dia tidak melupakan Tuhan.
Kalau kita lihat 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang kedua, orang ini mempunyai 2 istri, yaitu Elkana. Yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Wah, dia menderita. Di ayat 7, saudara, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Demikian terjadi dari tahun ke tahun. Kita ini hanya tahun ini kita benar-benar menghadapi masa-masa yang sulit, masa pandemi. Ya. Demikian terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Oh, mengalami penderitaan. Tapi dia bisa melewati hari lepas hari. Sebab itu saya menyebut Hana sebagai orang yang tahu diri. Dia tidak melupakan Tuhan. Setelah dia mendapatkan anak, doanya dijawab. Dia mendidik anaknya dengan benar. Dia selesaikan segala urusan bayinya, dan kemudian setelah dia lepas dari dirinya sebagai bayi, dia langsung menyerahkannya kepada Tuhan untuk melayani dia di rumah Tuhan. Hana ini adalah orang yang tahu diri. Dia mengalami kesusahan, dia mengalami persoalan, dia mengalami tekanan, dia mengalami ejekan, dia mengalami banyak hal. Dia datang kepada Tuhan dengan tulus menceritakan segala apa yang dialaminya. Mungkin saudara dan saya seperti itu. Hana mendapatkan Samuel dari Tuhan, dan kemudian dia kembalikan Samuel kepada Tuhan. Saya ulangi lagi, Hana saya menyebutnya sebagai orang yang tahu diri. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan. Setelah dia bisa mengandung, padahal dia mandul, yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak bisa jadi bisa. Saya mau beritahu kepada saudara, saudara ada di akhir daripada minggu terakhir di tahun 2020. Ini adalah mujizat, ini adalah pertolongan Tuhan. Ini adalah keajaiban yang saudara dan saya alami setiap hari. Kita bisa melewati hari lepas hari di masa pandemi, di masa sukar ini. Sebab itu kita perlu tahu diri, ngerti siapa saudara dan siapa Tuhan kita. Amin. Nah, sebab itu saudara, bagaimana sikap orang yang tahu diri? Bagaimana sikap orang yang tahu diri? Ya. Yang pertama, dia akan selalu memprioritaskan Tuhan dalam segala sesuatu. Dia akan selalu memprioritaskan Tuhan dalam segala sesuatu. Orang yang tahu diri sangat menyadari bahwa segala sesuatunya datangnya dari Tuhan, dan karenanya kesadarannya demikian, maka dia akan buat sesuatu buat Tuhan. Apa yang bisa dilakukan, pasti dia akan lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Orang ini tahu diri, dia memprioritaskan Tuhan. Jadi hidupnya itu, kalau saya bisa ngomong saudara, dia mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Nah, repotnya dunia saat ini, banyak orang menomorsatukan uang. Bukan uang tidak perlu, saudara dan saya juga pasti butuh uang. Menomorsatukan kesenangan dan kenikmatan-kenikmatan duniawi ini. Ini yang parah.
Mereka terikat dengan uang, hanya mau menyenangkan dirinya dan menikmati akan kesenangan dunia ini, sampai akhirnya dunia ini mengikat akan dirinya. Bukan firman Tuhan yang mengikat akan dirinya, tetapi dunia ini yang mengikat dirinya. Orang seperti ini bisa berdoa, apalagi doa makan. Setiap makan tentu dia berdoa. Dia pasti mengikuti ibadah online seperti ini. Pagi dia berdoa supaya penjagaan Tuhan dan berkat Tuhan turun atas dirinya. Tapi dia nggak menyadari ada sesuatu yang terselubung di dalam hidupnya. Dia tidak memprioritaskan Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak memprioritaskan Tuhan atau mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu, maka kita orang yang tidak tahu diri. Hana orang yang tahu diri. Bayangin, Penina, istri yang satu daripada Elkana, mengejek dia. Saudara pelajari dalam 1 Samuel 1, dibaca seluruhnya. Itu sangat luar biasa. Wah, betapa menderitanya. Dan dia mandul, Tuhan buka akan kandungannya. Nah, saya mau beritahu, Allah kita itu Allah yang spesial di bidang kemustahilan. Dia Allah yang hebat. Dia Allah yang dahsyat. Nah, sebab itu saudara, kalau saudara ada sampai sekarang ini di penghujung, ya, di akhir di tahun 2020 ini, kalau saudara nggak tahu diri, keterlaluan. Saya sering berkata, Tuhan tolong saya. Sebab ada firman ngomong loh sama kita, siapa yang tinggi, ya, meninggikan diri, dia akan direndahkan. Nah, orang seperti itu orang yang nggak tahu diri. Tapi Tuhan sudah jamin kita. Dia bicara sama kita, siapa yang rendah hati, ini orang ini nih tahu diri, Tuhan akan tinggikan. Iya, Tuhan akan tinggikan. Ketika prioritas utama kita bukan Tuhan, ketika prioritas utama kita bukan Tuhan, dengar baik-baik, maka kita akan cenderung menghalalkan segala cara dan cenderung menjadi egois. Nah, egois itu sifat dunia. Nah, egois ini adalah sifat akan dunia di akhir zaman ini. Kalau saya bisa katakan, saudara, egois ini adalah orang yang betul-betul penjilat di hadapan Tuhan. Nanti kalau susah baru datang sama Tuhan. Nanti kalau susah baru sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nanti kalau mentok, udah gak ada jalan lagi, udah, kalau bisa tiarap di hadapan Tuhan berdoa, menghabiskan air matanya. Dia pikir Tuhan buta. Dia pikir Tuhan tidak tahu akan isi hatinya yang penuh kemunafikan. Sebab itu mari keluargaku, saya sebagai gembala jemaat berjuang dan mau nekat supaya saya tidak terhitung sebagai hamba Tuhan yang tidak tahu diri, yang penuh dengan segala motivasi yang tidak benar. Saya minta sama Bapakku di surga, Ayahku di surga, dalam nama Tuhan Yesus, supaya menyadarkan saya, supaya saya bisa membawa saudara bersama-sama menjadi orang yang percaya, yang tahu diri. Nah, saya lanjutkan. Tetapi ketika Tuhan yang menjadi prioritas utama kita,
maka kita akan berkata, biarlah jalan-jalan Tuhan yang aku jalani sepanjang umurku, dan selanjutnya langkah-langkah kita akan penuh dengan berkat Tuhan. Itu otomatis terjadi. Nggak usah minta, itu Tuhan akan sediakan dengan cara yang ajaib. Amin. Tahu diri yang kedua, dia tidak akan memakai berkat Tuhan untuk menghakimi dan menyerang orang lain. Dia tidak akan memakai berkat Tuhan untuk menghakimi dan menyerang orang lain. Nah saudara, berkat Tuhan jangan pernah dipakai sebagai ukuran. Nah orang yang tidak tahu diri selalu dia pakai berkat Tuhan sebagai ukuran. Tapi orang yang tahu diri, dia tidak akan berani memakai berkat Tuhan sebagai ukuran. Berkat Tuhan adalah anugerah. Berkat Tuhan itu anugerah. Biarlah kita menjadikan sebagai dasar untuk bersyukur nih berkat Tuhan dan menjadi saksi Tuhan. Sebab itu Tuhan berkata kepada kita, biar kamu nak jadi terang dan juga menggarami dimanapun kau berada. Terutama di mana? Mulai dari Yerusalem, keluarga kita. Lalu terus kemana? Yudea, keluarga sesama orang percaya. Dan terus nggak sampai saja di keluarga orang percaya atau gereja lokal kita, tetapi sampai ke Samaria, kepada orang yang belum tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan sampai ke ujung bumi, itu kata Alkitab. Nah, sebab itu saudara, biarlah kita menjadikan sebagai dasar untuk apa? Saya ulangi tadi, bersyukur. Ya, berkat Tuhan adalah anugerah antara Tuhan dengan kita masing-masing pribadi. Jadi kita ini punya jatah masing-masing. Jangan kita samakan, bandingkan ya ukuran dengan orang lain. Jadi banyak orang seperti itu. Saya berharap saudara dan saya jangan begitu. Keluargaku, GSKI, Hati Bapa, Pondok Indah dan Bogor. Kita harus menjadi orang yang tahu diri bersama-sama ya, supaya anugerah dan kemurahan Tuhan itu terus melimpah atas hidup kita. Nah saudara, nah sebab itu kita perlu sadari bahwa Tuhan memberkati kita dengan cintanya atas kita. Nah cinta Tuhan itu luar biasa. Makanya kita perlu tahu diri. Sampai di akhir minggu di tahun 2020 ini, berapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Ini karena cintanya Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Ini perlu kita pahami sama-sama, supaya kita ini orang yang tahu diri seperti Hana. Saya yakin saudara sangat bergumul di tahun ini, sangat penuh penderitaan di tahun ini. Ada yang mengalami penderitaan keuangan, kesehatan, bahkan rumah tangga ya, pasti penuh dengan ketidaksatupahaman. Ya mungkin bertengkar, ribut, tapi bisa dilewati setiap hari. Itu karena Tuhan yang menolong kita. Rohnya yang kudus itu terus memberi kita kemampuan, asalkan saudara mau berjuang dan bahkan nekat mau mendengarkan firman-Nya, menaruh dalam hati kita dan berjuang untuk melakukannya. Saya percaya Roh Kudus akan terus mengawal kita, memampukan melewati hari demi hari hingga saat ini di minggu yang terakhir. Nah saudara, cintanya baru beberapa hari, baru kemarin ya kita merayakan Natal bersama-sama. Ya, baru merayakan Natal bersama-sama. Tahu nggak saudara, Maria dipilih Tuhan itu karena ada dua hal yang dia lihat di dalam diri Maria. Saya yakin wanita banyak, ya waktu itu banyak wanita, tetapi Tuhan Bapa di surga melihat wanita ini spesial karena mau apa? Mau dididik dan mau diatur Tuhan. Mau dididik dan mau diatur Tuhan.
Lo bayangin belum menikah, belum bersama Yusuf, lo lalu tiba-tiba mengandung dari Roh Kudus. Saya nggak perlu membahas ini, saudara bisa ngerti penderitaannya. Tapi yang hebatnya dia berkata, jadilah menurut ya apa yang kau katakan. Hebat ya. Sebab itu saudara, cintanya Tuhan itu dalam hidup kita sudah ini spesial buat kita ya. Sebab itu kita harus seperti Maria, mau dididik dan mau nurut apa yang Tuhan mau dan katakan dalam hidup kita ya. Nah, jadi tidak ada alasan untuk digunakan sebagai jembatan penyerangan dan penghakiman kepada orang lain. Oh, dia kurang berkat, dia kurang doa, makanya susah terus. Karena apa? Ada di dalam kutub. Kita nggak bisa begitu. Anda jangan sombong ya. Anda masih bisa makan pagi, siang, dan malam, dan menikmati berkat yang Tuhan berikan. Itu semua karena anugerahnya. Sebenarnya kita nggak layak terima akan itu, tapi karena anugerah Tuhan. Jadi jangan kita pakai berkat Tuhan untuk menghakimi atau menyerang orang lain. Paham akan ini ya. Anda nggak tahu diri seperti itu, tapi kita harus apa? Menjadi berkat bagi orang. Tuhan berkata engkau terang dan engkau adalah garam. Ada orang susah, kita nolongin. Ada orang yang menderita, kita datang menghiburnya. Ada orang yang benar-benar dalam kesusahan, kita datang dan bawa mereka kepada Tuhan. Itu adalah orang yang tahu diri. Dan semua ini butuh perjuangan. Butuh perjuangan karena ada kelakuan yang jelek dalam diri kita masing-masing, yaitu egois. Ya, itu salah satu saudara, salah satu kejahatan dalam hidup orang percaya. Kalau dia egois, jahat di mata Tuhan. Ya, dan saya katakan tadi, dia seorang penjilat di hadapan Tuhan. Ya, nah yang ketiga saudara, tahu diri. Dia tidak akan mau untuk berbuat dosa. Dia tidak akan mau untuk berbuat dosa. Ini orang yang tahu diri. Dia berjuang benar-benar menjaga akan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Ya, kesadaran akan anugerah Tuhan akan membuat kita selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena itu dia akan selalu berusaha untuk tidak mengecewakan dan menyakiti hati Tuhan. Orang yang tahu diri itu adalah orang yang berjuang supaya tidak mengecewakan dan menyakiti hati Tuhan. Mari sama-sama kita berjuang di sini. Saya sebagai gembala jemaat, sebagai hamba Allah, saya berjuang memohon Roh Kudus untuk selalu mengingatkan, memimpin, mengarahkan, menegur. Sebab saudara, kita ini jujur ya, masih banyak yang perlu kita potong. Ya, kelakuan-kelakuan yang jahat dalam hidup kita. Sebab itu kalau kita masih hidup sampai sekarang ini, hari Minggu terakhir ini di tahun 2020, nah besok kalau Anda masih hidup lagi, itu berarti Anda bukan hanya mau diberkati hidupmu, tapi itu adalah kesempatan untuk kita berubah sama-sama. Berubah sama-sama, mau diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab dalam hidup kita ini banyak monster. Banyak monster, salah satunya egois. Itu tuh yang kita perlu potong dan bunuh. Yang bisa membunuh hanya kita. Ya, fasilitas ya Tuhan sudah berikan kepada kita, dan penolong ada Roh Kudus yang sempurna, ya, penolong yang sejati, ada yang dia mampu untuk menolong kita.
Maka mari sama-sama ya mengakhiri di tahun ini kita berkata, Tuhan, aku tidak akan mau untuk berbuat dosa. Aku tidak mau mengecewakan dan menyakiti hati-Mu. Kita sama-sama. Kita jangan menjadi orang yang tidak tahu diri, orang yang munafik, orang yang penjilat. Nanti kalau susah baru datang ke Tuhan, nanti memohon pada Tuhan. Saya bilang tadi, Tuhan itu gak buta, Tuhan itu gak tuli, saudara. Ya, ibaratkan gini, pada saat kita seperti itu, ya, iblis itu tertawa. Dia pasti bilang gini, malaikat, lihat tuh, lihat tuh. Ya, nanti susah datang, kayak pengemis, ya. Tapi biarlah malaikat itu ngomong sama iblis, iblis, nah lihat tuh, bukan hanya waktu dia dipercayai, dianugerahi akan berkat kesehatan, tapi waktu dia juga mengalami ya kesusahan, persoalan, tetap meninggikan nama Tuhan, tetap berjuang dalam kekudusan. Maka malaikat berkata, tuh, please, lihat tuh, please. Seperti itu mungkin, ya. Nah, saudara, nah sebab itu mari sama-sama, ya. Orang yang tahu diri, ketika ada masalah, dia tidak akan mudah untuk bersungut-sungut, tetapi akan selalu bersyukur dalam segala keadaan. Bukankah firman Tuhan berkata kepada kita semua, saudaraku, keluargaku, mengucap syukurlah dalam segala hal, dan seterusnya. Kalau orang mengucap syukur, berarti orang percaya bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu sanggup, Tuhan itu ada. Orang mengucap syukur itu adalah orang yang tidak egois. Orang yang mengucap syukur itu adalah orang yang sabar, orang yang memahami keadaan, dan dia tahu bahwa Immanuel, Tuhan menyertai kita bagi orang percaya yang hidup sungguh-sungguh memperjuangkan kebenaran akan dalam kehidupannya. Amin. Nah, tahu diri yang keempat, saudara, yang terakhir, dia akan selalu menjaga hatinya dan memotivasikan dirinya untuk tetap tulus. Saya ulangi, dia akan selalu menjaga hatinya dan memotivasikan dirinya untuk tetap tulus. Daud berkata begini, dengan apakah dapat kubalas segala kebaikan Tuhan? Ya, saudara, kalau saya mau cerita tentang Daud, saudara pasti paham. Orang ini luar biasa. Ya, dosanya itu ya ngambil istri orang, bunuh suaminya. Udah ditegur dari pembantunya atau asisten dalam istana raja, dia nggak dengar, nggak hiraukan, cuma karena memuaskan akan hawa nafsunya. Tetapi ya, dengar, dia adalah orang yang tahu diri karena diberikan anugerah kesempatan. Daud berkata, saya ulangi lagi, dengan apakah dapat kubalas segala kebaikan Tuhan? Ya, saudara, kita harus seperti ini sama-sama. Ya, kita ini bukan orang yang bersih-bersih banget. Kita juga ini yang saya katakan tadi, wah, di dalam diri kita ini, saudara, banyak monster. Jahat kita. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kita nggak layak ini dilayakkan. Karena ya kasih, Alkitab berkata, menutupi banyak pelanggaran. Kasih itu mengalahkan dosa. Amin.
itu karena Tuhan kita Yesus Kristus ya di dalam hidup saudara dan saya. Daud ngomong begitu, selain datang memuji dan menyembah Tuhan dan melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan, Daud lakukan itu. Kita sudah mendapatkan banyak dari Tuhan, banyak loh dari Tuhan. Bayangin aja, bulan Januari hingga Desember kita melewati masa-masa di mana corona itu ada. Dan hari-hari ini di akhir tahun ini masa-masa memuncak lagi itu. Corona, begitu banyak orang terkena corona. Ada yang sudah meninggalkan dunia ini. Ya begitu sedih dengan keluarga yang ditinggalkan. Saudara dan saya masih hidup. Ini anugerah loh. Kalau Anda mungkin mengalami ya kena akan virus corona ini, tapi Tuhan tolong Anda disembuhkan, Anda mengalami mujizat. Ingat baik-baik, Anda harus tahu diri. Ya, tahu diri seperti Daud ini tahu diri. Dia siapa gitu. Saya dan saudara harus tahu diri, ya. Nah, karena itu janganlah hati. Sebab itu kita perlu menjaga hati dari segala yang jahat. Dan bersemangatlah saudara untuk tetap setia sampai akhir. Sampai akhir. Ya. Contoh nih akhir. Nih 2020. Masih beberapa hari lagi. Yuk mulai hari-hari ini kita mau berdoa. Ya. Duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan Roh Kudus nasihat, mendengarkan Roh Kudus hal-hal yang kita buat, yang harus kita tinggalkan, hal-hal yang masih melekat, yang perlu kita potong. Mari sama-sama, sama ngajak saudara semua, khususnya keluargaku GSKI Hati Bapa Pondok Indah dan Bogor, dan semua pelayan Tuhan dalam gerejanya miliknya ini. Kita sama-sama sebagai gembala jemaat, saya mau saudara membereskan semua dan meninggalkan semuanya di tahun ini, dan kita mulai ya memasuki tahun 2021 ini. Di tahun depan itu bukan tahun yang beranggapan kita akan lebih baik. Wah, akan lebih sulit. Tahun depan itu adalah tahun penampian, ya, tahun ditampi kita. Makanya saudara harus lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, sebab itu saya katakan tadi, orang yang tetap tulus, saya yakin hatinya lurus. Hatinya lurus. Orang yang tulus hati itu hatinya lurus. Nah, kalau hatinya lurus, perkataannya pasti penuh berkat. Itu satu. Yang kedua, sikapnya akan penuh pengampunan. Sikapnya penuh pengampunan. Nah, yang ketiga, hidupnya tidak dikuasai oleh emosi. Nah, orang ini tahu diri. Iya, orang yang tulus hatinya itu pasti hatinya lurus. Yang saya katakan ya. Nah, yang keempat, perbuatannya selalu akan meninggikan nama Yesus. Mari sama-sama, ya, kita harus menjadi orang yang tahu diri. Ya, bagaimana sikap orang yang tahu diri? Yang pertama, saya ulangi, dia akan selalu memprioritaskan Tuhan dalam segala sesuatu. Dia tidak akan memakai berkat Tuhan untuk menghakimi dan menyerang orang lain. Yang ketiga, dia tidak akan mau untuk berbuat dosa, apalagi mengecewakan dan menyakiti hati Tuhan. Udah terima pengampunan anugerah, ini mujizat yang tiada tandingannya. Nah, yang keempat, dia akan selalu menjaga hatinya dan memotivasikan dirinya untuk tetap tulus dan pasti hatinya lurus. Nah, saudara, saya simpulkan untuk keluargaku semua, belajarlah untuk sadar akan kita tahu diri bahwa segala yang kita miliki datangnya daripada Tuhan.
Sadar dan tahu diri sebagai orang yang sudah diselamatkan, bahkan disembuhkan, bahkan diberikan kekuatan kesehatan hingga di akhir tahun 2020 ini. Dan ini adalah minggu yang terakhir kita bersama-sama dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah itu gak gampang, saudara. Kita harus berjuang menghidupi kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus memiliki karakternya, sifat-sifatnya, dan ini butuh waktu panjang, dan ini butuh kekuatan untuk berjuang dan nekat supaya kita layak disebut Kristen, layak disebut anak-anak Allah. Itu berarti kita harus menghormati Tuhan dan tidak melupakan Tuhan. Jangan sampai saudara dan saya, orang-orang melupakan kebaikan dan cintanya Tuhan. Anda benar-benar orang yang tidak tahu diri. Ini sudah di akhir tahun. Saudara harus betul-betul memahami Anda masih ada hingga sekarang ini. Itu adalah anugerah. Anda dan saya harus tahu dirimu siapa. Semua karena anugerah. Kita melewati di tahun ini, di masa-masa sulit, di masa-masa yang sulit. Amin. Mari kita berdoa sama-sama. Ayah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mulia, yang agung, dan Juru Selamat kami bersyukur ini minggu yang terakhir. Kami masih bisa beribadah sama-sama, biarpun melalui ibadah online. Tapi kami bisa bertatap muka dan masih bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih banyak. Beberapa hari ke depan masih ada waktu kami untuk menyelesaikan segala hal yang tidak berkenan, menyelesaikan segala hal yang Tuhan tidak suka, yang bertentangan dengan kebenaran-Mu. Biar kami mau merendahkan diri, khususnya anak-anak-Mu, gereja-Mu, milik-Mu ini, GSKI Hati Bapa Pondok Indah dan GSKI Hati Bapa Bogor. Biar semua jemaat, biar semua sahabat gembala, biar semua pelayan Tuhan adalah orang-orang yang tahu diri, yang tahu diri. Khususnya hamba-Mu, mohon padamu, biar hamba-Mu ini tahu diri, semua karena anugerah dan kemurahan yang daripada-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, keluargaku, saya bersyukur masih ada beberapa hari. Mari kita sama-sama ambil waktu berdoa, ambil waktu mendengar akan nasihat daripada Tuhan kita. Relakan hatimu dituntun Roh Kudus. Kalau kita ditegur atau diingatkan supaya kita mau berubah dan memotong hal yang masih melekat, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita mau rendah hati. Saya mau lakukan itu supaya di tahun 2021 kita masih bisa menikmati anugerah penyertaan Tuhan dan cintanya lebih daripada tahun ini. Aku sangat mengasihi saudara. Saya dan istri dan keluarga besar belum terlambat, masih hangat. Saudara, saya mengucapkan selamat Natal tahun 2020. Dan beberapa hari lagi kita akan meninggalkan di tahun ini, tahun
2021 kita akan masuk. Dan saya berharap bahwa mari banyaklah mengucapkan syukur. Selamat Natal. Sekali lagi aku sangat mencintai saudara, keluargaku, GSKI Hati Bapa Pondok Indah dan Bogor. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Angkat tangan kita sama-sama. Bapa, kami percaya dan siap akan menerima segala berkat yang terbaik daripadamu, Bapa di surga, dan cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Allah Roh Kudus yang terus senantiasa mencintai kami karena anugerah dan kemurahan yang daripada Bapa. Kami terima segala berkat yang daripadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom, sampai berjumpa kembali. Demikianlah firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hambanya. Saya percaya kita semua sudah diberkati, amin. Bagi saudara yang tergerak untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, Anda boleh mentransfer melalui nomor rekening yang ada di kolom deskripsi. Dan bagi saudara yang mau mengikuti program-program dari kami, boleh buka Instagram kami, GSKI Hati Bapa Pondok Indah. Dan sampai jumpa di ibadah online berikutnya melalui YouTube channel kami, GSKI Hati Bapa Pondok Indah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari-hari hidup kami menyenangkan hati-Mu. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, Kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu di singkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Mari kita mau sama-sama katakan kembali. Hari-hari hidup. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, Kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Kau
berjalan